Rasulullah menimbang, Rasulullah pegang-pegang itu, dibolak-balik emasnya itu. Kemudian Rasulullah mengatakan, ma dharra Utsman ma amila ba'dal yaum, ma dharra Utsman ma amila ba'da yaum. Apapun yang dilakukan Utsman setelah hari ini, maka tidak akan memberikan madarat kepadanya. Artinya, apapun yang dilakukan oleh Utsman dimaafkan oleh Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma la ilma illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma fir lana wa li ikhwanina wa li masyayikhina wa li muallimina wa liman yuallimuna walau kana harfan wahida waliman tasabbaba bihadzal khairil azim. Allahumma ij'al amalahum fi mizani hasanatihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita lanjutkan kajian kita dalam Sirah Khulafaur Rasyidin yang insyaallah kita akan membahas terkait dengan Utsman bin Affan dan capaian-capaiannya. Jadi kemarin pada pertemuan kemarin kita telah membahas bagaimana proses pergantian khalifah dari Umar ke Utsman bin Affan, dan luar biasa dikatakan bahwasanya proses transisi dari Umar ke Utsman itu adalah proses paling baik, paling mulus, karena tidak ada riya, tidak ada sanggahan, tidak ada protes satu orang pun, semuanya membaiat Utsman bin Affan. Dan Utsman bin Affan ini memang tipe yang disenangi. Kalau Abu Bakar itu lembut, cuma dalam masalah agama beliau tegas. Kalau Umar keras, nggak sesuai potong, nggak sesuai tebas lehernya, kan gitu. Nah, Utsman ini beda. Utsman ini lembut orangnya, nggak suka rame-rame. Kalaupun umpama ada bertengkar, umpama dia yang ngalah. Sampai kalau seandainya ada pertumpahan darah, maka dia yang ngalah. Nah, itu nanti bagaimana Utsman bin Affan ketika terjadi fitnah, sebenarnya dia khalifah, dia memerintahkan tangkap orang-orang yang memberontak itu, tangkap orang-orang yang mengepung rumahnya itu bisa. Tapi enggak, demi menjaga darah umat Islam, beliau enggak mau itu. Maka beliau merelakan dirinya, kemudian dikepung dan kemudian dibunuh. Nah, Utsman bin Affan ini, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kemarin kita sudah sampaikan bahwasanya dia adalah Utsman bin Affan bin Abdul As bin Umayyah bin Abdul Asyams bin Abdi Manaf. Dan Abdi Manaf ini adalah kakek keempat Nabi, jadi nyambung kepada Nabi. Nah, ini juga yang menjadi cikal bakal Daulah Umayyah. Daulah Umayyah itu dari Abdul As bin Umayyah. Nah, nanti semua itu adalah dari kerabatnya, keluarganya Utsman bin Affan. Nah, kunyahnya adalah Abu Amr atau Abu Abdillah. Abu Abdillah karena pernikahan beliau dengan Ruqayyah dikaruniai seorang anak namanya Abdullah, tapi tidak lama kemudian umur 6 tahun wafat. Maka disebutlah Abu Abdillah, bapaknya Abdullah. Beliau ini asli dari Taif ya, dari Taif. Utsman bin Affan ini lahir 5 atau 6 tahun
setelah kelahiran Nabi. Jadi ada beberapa kitab mengatakan 5 tahun, ada yang mengatakan 6 tahun. Artinya 5 tahun lebih muda daripada Nabi. Berarti Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau 5 tahun kan ya seumuran lah ya, gitu ya. Seumuran tapi jadi mantunya Nabi kan gitu ya. Dan Masya Allah, dan beliau adalah orang Islam keempat yang masuk ke dalam, orang keempat yang masuk Islam. Jadi Abu Bakar, ada Khadijah, ada Ali. Nah, di antara orang yang merdeka yang keempat itu adalah Utsman bin Affan. Masuk Islam ketika umur 35 tahun. Dan langsung luar biasa, begitu masuk Islam langsung totalitas. Gak kemudian mengatakan, mohon maaf, saya ini seorang mu'alaf. Oh, sudah 10 tahun, 20 tahun kok saya ngomong mu'alaf. Nah ini mu'alaf itu yang baru masuk Islam. Tapi kalau sudah 2-3 tahun itu gak mu'alaf lagi. Nah, termasuk as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam dan masuk Islam lewat jalur Abu Bakar. Jadi yang mengajaknya itu adalah Abu Bakar. Kenapa? Karena levelnya sama. Utsman bin Affan ini kaya raya, Abu Bakar juga kaya raya. Jadi levelnya terus mempunyai banyak kemiripan sifat dengan Abu Bakar. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, istri-istri beliau yang pertama adalah Ruqayyah bintu Rasulullah SAW, mempunyai anak namanya Abdullah, lahir 2 tahun sebelum Hijriah. Dan kemudian wafat pada tahun keempat Hijriah, jadi usianya sekitar 6 tahun, tapi kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika meninggal Ruqayyah, maka Utsman bersedih, dan Rasulullah melihat Utsman yang sedih seperti itu, maka dinikahkan dengan adiknya, yaitu Ummu Kulsum. Ketika Ummu Kulsum wafat, maka Utsman bersedih lagi. Dan Rasulullah bersabda, seandainya aku punya anak putri lagi, pasti aku akan nikahkan denganmu, wahai Utsman. Tapi putri yang ketiga, yaitu Fatimah, sudah nikah dengan Ali bin Abi Thalib. Jadi tidak ada lagi. Nah, ini bentuk sayangnya Rasulullah kepada Utsman bin Affan. Kemudian menikah dengan Ummu Amr dan mempunyai anak bernama Abban bin Utsman. Dan Abban bin Utsman ini nanti mempunyai pengaruh besar dalam peristiwa Mauqiatul Jamal, perang unta nanti. Kemudian nikah dengan Fakhitah bintu Ghazwah. Kemudian nikah dengan Ummu Banin, dan yang terakhir adalah nikah dengan Nailah Farafisah. Nah, ini yang saya ceritakan kemarin, yang umurnya antara Nailah dengan Utsman ini terpaut cukup jauh, 18 dan 81. Jadi 18 dan 81. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ternyata ada tipe-tipe yang seperti ini. Nah, ketika ditanya, kenapa kamu mau nikah denganku? Padahal kan sudah tua, dan tuanya bukan tua biasa, tuanya itu tua banget kan gitu, 81. Maka jawabannya, aku suka dengan yang tua. Nah ini baik. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Utsman bin Affan ini mempunyai keutamaan yang sangat banyak. Yang pertama, di antara as-sabiqunal awwalun yang dijamin oleh Allah masuk surga. Kemudian beliau juga menjadi 6 orang anggota Majelis Syuro, yang 6 orang yang bermusyawarah untuk ikut proses pemilihan khalifah ketiga. Kemudian beliau juga seorang yang disebut dengan Al-Khalifah Al-Mahdiyin, yang diperintahkan kita untuk mengikuti sunnah-sunnahnya. Alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, 'addu 'alaihim bin nawajid.
hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan sunnah-sunnah khulafaur rasyidin, sunnahnya Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Adzu alaihi bin nawajid, genggam kuat, gigit dengan gigi gerahangmu. Artinya kalau kita harus mengikuti sunnah-sunnah, nah maka sunnah Rasul dengan sunnah khulafa ar-rasyidin. Kemudian Utsman ini, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tidak pernah minum khamr, padahal kaya raya. Nah, padahal kaya raya, dan minum khamr itu adalah di sana itu merupakan kebiasaan, dan yang kedua adalah bukti kalau dia pemurah. Nah, itu dengan mengajak teman-temannya minum khamr. Kemudian tidak pernah berzina. Nah, ini makan sangat pemalu, dermawan dan terhormat. Ketika terjadi musim paceklik dan sumur-sumur Madinah itu sedang, air-air di Madinah itu enggak ada, dan hanya ada sumur, yaitu sumurnya orang Yahudi yang disebut dengan Bi'ru Rumah. Maka kemudian Yahudi menjual per embernya itu dengan harga yang sangat mahal. Maka kemudian sama Utsman sumur itu dibeli, tapi sama Yahudi tidak diizinkan, tapi hanya diizinkan per hari-hari tertentu. Makanya dibagi, kemudian 3 hari dibeli oleh Utsman dan 3 hari untuk Yahudi. Tapi ternyata dalam prosesnya 3 hari itu kemudian Utsman mengatakan, hadza waqfun lil muslimin, ini wakaf untuk umat Islam, silahkan ngambil sebanyak-banyaknya. Maka ketika masanya wakaf, haknya Utsman, maka semua orang mengambil, dan besoknya haknya Yahudi nggak ada yang ngambil, karenanya nggak laku. Wah, akhirnya kemudian dijual semuanya kepada Utsman bin Affan. Nah, Utsman ini, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, termasuk khalifah yang memperluas wilayah Masjid Nabawi. Nah, jadi memperluas wilayahnya, dan itu di zaman Utsman bin Affan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Utsman ini juga digelari dengan Dzul Nurain, yaitu pemilik 2 cahaya, karena menikahi Ummu Kulsum dan Ruqayyah. Dan beliaulah satu-satunya manusia yang menikahi 2 putri Nabi. Kalau Ali hanya 1, nah Utsman ini 2. Beliau juga digelari dengan Amirul Mukminin, kemudian telah berhijrah 2 kali, hijrah ke Habasyah dengan Ruqayyah, dan kemudian hijrah ke Madinah. Dan beliau ini mempunyai nasab yang sangat dekat dengan Rasulullah. Ibunya bernama Arwa binti Quraisy bin Rabi'ah bin Hubaib bin Abdi Syams, dan neneknya bernama Ummu Hakim Al-Baydha binti Abdul Muthalib. Jadi Al-Baydha binti Abdul Muthalib ini adalah bibinya Rasulullah, yang dalam waktu itu juga neneknya Utsman. Jadi sangat dekat sekali. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Utsman ini ketika masih hidup itu Rasulullah sudah menegaskan bahwasanya beliau ini akan mati syahid. Ketika Rasulullah naik Gunung Uhud, maka kemudian Gunung Uhud itu bergetar, bagaimana diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'ada Uhudan wa Abu Bakar wa Umar wa Utsman. Rasulullah naik Uhud bersama Abu Bakar, Umar dan Utsman. Farajifa bihim, maka Gunung Uhud itu bergetar. Qala, kemudian Rasulullah mengatakan, usbut Uhud, tenanglah wahai Uhud, fa inna 'alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidani, karena di atasmu ada seorang nabi, ada as-siddiq yaitu Abu Bakar, dan ada 2 orang yang akan mati syahid, yaitu Umar dan Utsman. Nah, ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jadi meskipun Umar itu meninggalnya di Madinah, tapi dikatakan mati
syahid. Utsman pun di Madinah, tapi mati syahid. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Utsman ini seorang yang sangat pemalu ya. Sangat pemalu. Rasulullah mengatakan, "Arhamu ummati Abu Bakar." Orang yang paling sayang, paling lembut dari umatku ini adalah Abu Bakar. Wa asyadduhum fi amrillahi Umar, dan yang paling keras itu adalah Umar. Wa asdaquhum hayaan Utsman, dan yang paling pemalu itu adalah Utsman. Saking malunya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Utsman itu diriwayatkan bahwasanya ketika beliau mandi, maka sebelum menanggalkan pakaiannya, lampunya itu dimatikan. Lampunya dimatikan, kemudian Rasulullah datang. Rasulullah datang ke rumahnya Ummu Kulsum. Kemudian ditanya, "Mana suamimu? Kenapa lampu dimatikan?" "Utsman lagi mandi." Jadi kalau lagi mandi, lampunya itu dimatikan. Saking malunya, melihat dirinya sendiri itu malu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini Utsman ini seorang yang rupawan, lembut, mempunyai janggut yang lebat, jenggotnya banyak, berperawakan sedang, tidak tinggi, tidak pendek, mempunyai tulang persendian yang besar, berbahu bidang, rambutnya lebat dan bentuk mulutnya bagus. Az-Zuhri mengatakan, beliau berwajah rupawan, bentuk mulutnya bagus, berbahu bidang, berdahi lebar, dan mempunyai telapak kaki yang lebar. Jadi kalau telapak kakinya lebar, berdirinya kuat kan gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, satu hari ketika Rasulullah berada di sebuah kebun, maka Rasulullah mengangkat Abu Musa al-Asy'ari untuk menjadi penjaga, hajib. Jangan sampai ada orang masuk ketika Rasulullah berada di kebun tersebut. Kemudian datanglah Abu Bakar. Dakhala khaitan wa amaroni bihifdzi babil haid. Rasulullah masuk sebuah kebun dan kemudian memerintahkan kepadaku untuk menjaga pintu kebun tersebut. Faja'a rajulun yasta'dinu. Maka datang seorang minta izin. Faqala i'dzan lahu wa basyirhu bil jannah. Rasulullah tidak tahu siapa yang masuk, tapi Rasulullah mengatakan izinkan dia masuk dan berikan kabar kepadanya dia akan masuk surga. Faida Abu Bakar, ternyata yang datang adalah Abu Bakar. Tsumma jaa akhar yasta'dinu, kemudian datang orang lain, kemudian Abu Musa al-Asy'ari mengatakan ada orang yang ingin masuk, maka Rasulullah mengatakan i'dzan lahu wa basyirhu bil jannah. Izinkan dia masuk dan kabarkan kepadanya bahwasanya dia akan masuk surga. Fa'idha Umar, ternyata orang itu adalah Umar. Tsumma jaa akhar yasta'dzin, kemudian datang seorang lagi minta izin. Fasakata hunaihatan. Kemudian ketika diminta izin itu Rasulullah diam. Sakata hunaihatan, diam sebentar. Tsumma qala i'dzan lahu, izinkan dia masuk, wa basyirhu bil jannah, dan kabarkan dia akan masuk surga. Ala balwa satusibuhu, dan dia akan mendapatkan cobaan yang besar yang akan menimpanya. Ala balwa tusibuhu. Nah, jadi Rasulullah diberi gambaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini masuk surga, tapi meninggalnya ini luar biasa. Nah, tapi Umar yang dibunuh oleh Abu Lu'lu' al-Majusi, Rasulullah nggak mengatakan itu. Tapi ketika Utsman yang masuk, maka Rasulullah mengabarkan ala balwa tusibuhum, akan ada satu musibah dan fitnah yang besar. Itu adalah dimulai dari fitnah Utsman bin Affan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Utsman bin Affan ini ketika perang Badar itu tidak termasuk orang yang ikut perang.
Kenapa? Karena Rasulullah nggak mobilisasi, tidak menyuruh orang-orang untuk ikut. Cuma siapa yang mau mengambil harta yang sedang diambil oleh orang kafir, ayo pergi bersamaku. Maka yang pergi hanya 313. Dan Utsman nggak ikut. Nah, karena apa? Saat itu Utsman mau ikut, kemudian Rasulullah melarangnya karena Ruqayyah, anaknya Rasulullah, sedang sakit. Nah, kemudian ketika selesai perang dan umat Islam mendapatkan kemenangan dan Rasulullah mengutus Zaid bin Thabit untuk mengabarkan ke Madinah bahwasanya umat Islam mendapatkan kemenangan, maka ketika Zaid datang ke Madinah, ternyata baru rampung pemakaman Ruqayyah. Jadi maka tidak ikut perang Badar. Ketika Rasulullah mendengar itu, maka Rasulullah mengatakan, laka ajru rajulin syahida badron wasahmahu. Kamu Utsman, meskipun tidak ikut perang Badar, tapi kamu mendapatkan pahala orang yang ikut dalam perang Badar. Karena apa? Sudah niat, tapi karena ada uzur, istrinya sakit. Dan bukan hanya itu, dan mendapatkan ghanimahnya. Nah ini, dan ini menunjukkan bahwasanya pentingnya niat, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Kita sudah niat haji, namun qadarullah, qadarullah, karena harus kalau daftar sekarang 35 tahun lagi kan gitu ya. Nah kita sudah niat, sudah bayar, tapi qadarullah umur tidak sampai, insya Allah dapat pahala haji. Nah, Utsman ini sama Ibnu Hajar sama Imam Al-Bukhari, beliau dikatakan Utsman bin Affan Al-Badri. Utsman bin Affan Al-Badri, peserta perang Badar. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kemudian dalam perang Uhud, ketika terjadi peristiwa diisukan bahwasanya Rasulullah itu sudah wafat, meninggal, maka kemudian sebagian sahabat itu lari ke Madinah. Dan di antara sahabat itu adalah Utsman bin Affan. Nah, sebagaimana di dalam satu ayat disampaikan, innalladzina tawallaw minkum yaumal taqal jam'ani innamastazallahum syaitan bi ba'di ma kasabu wa laqad afallahu anhum innallaha ghafurun halim. Sesungguhnya orang-orang yang berlari di antara kalian pada saat perang berkecamuk, innamastazallahum syaitan, sesungguhnya mereka itu digelincirkan oleh setan. Bi ba'di ma kasabu, sebab dosa-dosa yang telah mereka kerjakan. Tapi di akhir ayat itu, walaqad afallahu anhum, dan Allah sungguh telah memaafkan mereka. Ini kan perang kedua kan ya, perang kedua, perang besar kedua. Innallaha ghafurun halim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Bijaksana, Maha Penyayang. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kenapa kok perlu saya sampaikan ini? Karena orang-orang Khawarij, para pemberontak itu, mereka itu ketika mau membunuh Utsman, mereka itu membuat alasan kenapa Utsman ini harus dibunuh. Pertanyaan yang pertama adalah ini, bukankah Utsman itu tidak pernah ikut perang Badar? Dia tanya kepada Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, Utsman ini nggak adil, Utsman ini harus diganti, Utsman ini harus dibunuh. Nah, maka membuat alasan-alasan bagaimana supaya legal membunuh Utsman. Maka kemudian beliau tanya, orang Khawarij ditanya, bukankah Utsman tidak pernah ikut perang Badar? Maka Ibnu Umar menjawab, iya. Bukankah Utsman itu lari dari perang Uhud? Iya. Bukankah Utsman tidak ikut membaiat Nabi SAW dalam perjanjian Hudaybiyah? Iya.
Nah kalau gitu ngapain orang ini dipertahankan? Maka dijawab oleh Abdurrahman bin Auf bahwasanya Utsman memang tidak pernah ikut perang Badar, tapi Utsman itu ada halangan dan karena halangan yang syar'i maka tidak ikut perang Badar, tapi karena niatnya dia diberikan porsi sebagai orang yang ikut perang Badar. Kemudian yang kedua, Utsman memang lari dari perang Uhud, tapi Allah sudah memaafkannya. Kalau Allah sudah memaafkannya, ngapain kamu kepo kan gitu? Allah jelas, walaqad afallahu anhum. Allah sudah memaafkannya. Ayatnya sudah turun. Lantas kalian kenapa mempermasalahkan Utsman? Bukankah Utsman tidak ikut pembaiat Nabi dalam perjanjian Hudaybiyah? Ya gimana mau ikut Nabi, Bang Utsman yang disuruh oleh Nabi. Jadi ketika Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dalam perjanjian Hudaybiyah, ketika mau masuk Mekah, maka kemudian Rasulullah minta kepada Umar bin Khattab, ini yang paling pemberani, maka dan lobinya bagus, Umar, kamu pergi ke Mekah, kabarkan kepada mereka bahwasanya kami 1.400 orang ini mau umroh, bukan mau perang. Tapi Umar mengatakan, ya Rasulullah, bukan saya menolak perintah ya Rasulullah, tetapi seandainya Utsman yang berangkat itu lebih baik daripada saya. Bani Adi, kabilah saya itu sudah memusuhi saya, dan saya nggak punya kabilah yang lain di sana yang akan membantu saya. Tapi kalau Utsman, ini keluarganya semuanya di Mekah, dan insya Allah kalau Utsman ke sana tidak akan dibunuh. Akhirnya Utsman berangkat dengan memakai baju ihram. Kemudian Utsman melakukan negosiasi di sana, dan akhirnya mereka tidak mau, tapi mereka memberikan kesempatan kepada Utsman untuk umroh terlebih dahulu. Umroh terlebih dahulu kamu Utsman, kemudian pulanglah kepada kelompokmu. Maka Utsman mengatakan, demi Allah aku tidak akan umroh kecuali bersama Rasulullah. Kalau Rasulullah nggak umroh, aku nggak akan umroh. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, maka tersebar isu bahwasanya Utsman dibunuh karena nggak pulang-pulang, atau Utsman ditangkap. Maka kemudian Rasulullah mengadakan bai'atu ar-ridwan, yaitu baiat di bawah pohon dalam rangka membela Islam dan dalam rangka membela keadilan kalau seandainya Utsman itu dibunuh. Nah, bahkan sampai kemudian semuanya berbaiat begini di tangannya Nabi, tangan kanannya, kemudian Nabi mengatakan, aku wakilkan baiatnya Utsman dengan tangan kirinya. Nah, ini untuk mengatakan bahwasanya apa yang kalian tuduhkan itu enggak benar. Kalau Utsman tidak ikut perang Badar, iya ada uzur syar'i. Utsman tidak ikut lari dalam perang Uhud, iya, tapi Allah sudah memaafkan. Kalau Utsman tidak ikut dalam baiat Nabi, ya gimana mau baiat? Dia yang disuruh oleh Nabi, bahkan Rasul sudah mewakilkan diri beliau dengan tangan kirinya, ini baiat untuk Utsman. Jadi kalian gak ada alasan untuk membunuh Utsman. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ketika perang melawan kabilah Ghatafan dan perang Dzatu Riqa, maka Utsman ditunjuk oleh Rasulullah untuk menjadi penggantinya di Madinah, karenanya tidak ikut perang. Nah, kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini yang tadi yang saya sampaikan, dan orang-orang yang ikut dalam bai'atur ridwan itu Allah jelaskan, laqad radhiyallahu 'anil mu'minina, sungguh Allah telah ridho kepada orang-orang mukmin, id yubayyi'unaka tahta syajarah, ketika mereka berbaiat di bawah pohon. Fa'alima ma fi qulubihim, maka Allah tahu apa yang ada di hati mereka. Fa'anzalas sakinata 'alaihim wa asabahum fathan qariba, dan Allah turunkan rasa tenang dalam hati mereka, dan Allah berikan ganjaran pahala mereka
dan Allah berikan fathan qoriba, kemenangan yang dekat. Nah, kemenangan yang dekat itu adalah Fathu Makkah. Ya, Fathu Makkah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Utsman ini termasuk orang yang sangat dihargai oleh Rasulullah karena kedudukannya. Maka dalam Fathu Makkah Rasulullah memberikan ultimatum bunuh Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarrah. Kenapa? Karena orang ini murtad. Abdullah bin Abi Sa'id bin Abi Sarrah. Nah, tapi karena dia mendekat ke Utsman, maka kemudian, ya Rasulullah, maafkan dia, Rasul. Maka dimaafkan dan gak jadi dibunuh. Nah, ini kan menunjukkan kedudukan Utsman yang luar biasa. Dan Abdullah bin Abi Sarrah ini nanti diangkat Utsman menjadi gubernur Mesir menggantikan Amr bin As. Tapi itulah sebab munculnya fitnah di sana. Nah, dalam perang Tabuk, dalam Ghazwu al-Usrah, perang yang sangat sulit, musim paceklik dan wilayah yang sangat jauh, maka kemudian Rasulullah memberikan satu tawaran, man yuridu minkum ayyabi'a al-jannah, siapa di antara kalian yang mau membeli surga? Membeli surga. Siapa yang membiayai perang, maka baginya surga. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Utsman datang dengan 940 onta. Terus ditambah 60 kuda. Nah, ini 940 onta wakeh kan ya. Tambah 40 kuda. Tapi dana ternyata masih kurang, itu kan hanya kendaraannya kan gitu. Nah, maka kemudian besok harinya Utsman datang dengan 1000 dinar. 1 dinar itu, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, 4,25 gram. Berarti kalau 1000 dinar 4,25 kilogram. 4 kilo 150 gram. Tinggi Pak? Sekarang berapa, Mas? 2 juta. Nah, kali. Nah, Masya Allah. Makanya Rasulullah menimbang, Rasulullah pegang-pegang itu, dibolak-balik emasnya itu. Kemudian Rasulullah mengatakan, ma dharra Utsman ma amila ba'dal yaum. Ma dharra Utsman ma amila ba'dal yaum. Apapun yang dilakukan Utsman setelah hari ini, maka tidak akan memberikan madarat kepadanya. Artinya apapun yang dilakukan oleh Utsman dimaafkan oleh Allah. Masya Allah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau malaikat itu malu, kita itu malu kalau kepada orang yang mungkin lebih tinggi dalam semua hanya secara keilmuan dia lebih tinggi, kita malu. Pada orang yang lebih kaya kita malu. Nah, ini kalau malaikat itu malu kepada Utsman. Nah, tadi Masya Allah, keluhuran akhlaknya luar biasa. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di masa Utsman bin Affan ini adalah masa keemasan Khulafaur Rasyidin, yang wilayahnya paling luas, yaitu masa Utsman bin Affan, sampai ke Afrika, sampai ke Andalusia. Nah, tetapi begitu Umar itu wafat, beberapa daerah yang pernah ditaklukkan oleh Umar itu berontak. Di antaranya adalah Azerbaijan. Nah, jadi pada tahun ke-24 Hijriah, Utsman mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Al-Walid bin Aqabah. Mereka bergerak menuju negeri di utara, khususnya Azerbaijan dan Armenia. Nah, para pemimpin dari dua negeri ini telah mengkhianati perjanjian dengan kaum muslimin pada era Umar bin Khattab. Kan Utsman tahun 23 diangkat ya. Nah, tahun 24 setelah merapikan semuanya,
Maka kemudian Utsman mengirimkan pasukan ke sana. Pasukan yang dikirim Khalifah Utsman tidak melakukan suatu pertempuran sebab penduduk setempat sudah mengaku hak. Nah, jadi mereka ini aja, Umar sudah nggak ada, dikira Utsman ini lembut lemah nggak akan kan gitu ya. Ternyata eh, dikirimkan pasukan yang luar biasa. Nah, begitu juga dengan Iskandaria di Mesir. Begitu Umar wafat, mereka juga memberontak. Nah, orang-orang di Iskandaria di Mesir juga menolak perjanjian dengan kaum muslimin sebab mereka merasa mendapat sokongan dari Romawi. Maka pada tahun ke-25 Hijriah pasukan muslimin datang berjihad ke sana sehingga Iskandaria takluk dalam wilayah umat Islam. Dan ini sebenarnya sudah ditaklukkan di masa Umar bin Khattab. Kemudian naklukan di wilayah Sabur tahun kemudian, tahun ke-26. Nah, ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, nanti mulainya fitnah. Jadi masa Utsman bin Affan itu 12 tahun. 6 tahun pertama itu luar biasa. Semua orang itu senang dengan Utsman. Nah, pada 6 tahun kedua inilah mulai fitnah. Kenapa? Utsman mulai mencopot beberapa sahabat Nabi dan digantikan dengan sahabat-sahabat yang mempunyai hubungan darah dengan Utsman bin Affan. Salah satunya adalah di Mesir. Di Syam itu ada Muawiyah ini juga Umayyah. Muawiyah bin Abi Sufyan bin Umayyah. Nah, maka di Mesir Amr bin As diganti Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh. Tapi ini sahabat yang luar biasa. Kalau orang mengatakan nepotisme, tapi dia mempunyai kompetensi memang untuk menjadi khalifah atau menjadi pemimpin. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, penaklukan di antara penaklukan besar yang dilakukan di masa Umar itu adalah penaklukan Cyprus. Nah, dia berada di tengah laut ya, antara Syria dan Kairo dan antara Turki. Nah, kalau sekarang maka yang bagian atas itu ikut, kalau secara besar yang di sana yang bintang merah itu, nah itu Siprus ya di sana. Jadi Syria, kalau ke sini Beirut, bawahnya adalah Mesir, Palestina. Nah, kalau di atas sana Turki. Nah, bentuknya seperti ini. Ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, yang bagian atas ini ikut Turki, yang bagian bawah, nah ini sekarang berdiri sendiri, yang berdiri sendiri. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ternyata penaklukan Siprus ini sudah diprediksi di zaman Nabi. Jadi Muawiyah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ketika sudah menaklukkan Syam, iya, ketika sudah menaklukkan Syam, Syria, Beirut, Palestina itu dulu semuanya Syam. Ketika menaklukkan Syam, Muawiyah ini berkirim surat kepada Umar, izinkan kami menaklukkan Siprus, izinkan kami membuat armada laut, izinkan kami membuat pangkalan, membuat ini semuanya. Tapi saat itu Umar gak gubris. Nah, kenapa? Karena Umar belum memahami terkait dengan bagaimana medan perang di laut. Nah, akhirnya Umar bertanya kepada Abu Ubaidah bin Jarrah dan Khalid bin Walid, berkonsultasi, gimana menurut kalian kalau kita bikin armada, kita bikin angkatan laut? Maka Abu Ubaidah mengatakan plus minusnya sama antara kita punya armada laut dengan kita tidak punya. Nah, karena itu maka Umar kemudian
eh, tidak mengizinkan saat itu, tidak mengizinkan untuk membuat pasukan atau angkatan laut. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, nah saat itu Umar ingat bahwasanya Amr bin As dulu ketika masa Nabi pernah dikirim ke Habasyah, ke Ethiopia, ketika masih apa namanya, masih kafir, untuk membujuk para uskup-uskup supaya menolak Ja'far, kan gitu. Nah, karena itu lewat laut, maka kemudian Umar bertanya kepada Amr bin As, "Sifli al-bahra wa raqibahu." Gambarkan kepadaku kondisi laut dan bagaimana mengarungi lautan itu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, karena itu Amr bin As menuliskan surat kepada Umar menggambarkan laut itu, dan gambarannya sangat lucu. "Inni ra'aitu khalqan kabiran yarkabuhu khalqan sahir." Sesungguhnya aku melihat bahwa laut itu adalah makhluk yang besar dan diarungi oleh makhluk yang kecil, yaitu perahu. Nah, laisa illa sama wal ma. Ketika sudah berada di laut, maka yang terlihat itu adalah hanya langit dan air. Yang mungkin berada di tengah, kan gitu ya. Dan laut, jangan dibayangkan kapalnya kapal sekarang ya. Kapalnya zaman dahulu yang hanya dengan layar, kan gitu ya. Nah, in raqiba khariqal qulub, in raqida khariqal qulub, wa in taharraka azaghal qul. Kalau laut itu tenang, maka sangat menakjubkan. Tapi kalau laut itu bergerak, gelombangnya tinggi, maka Amr bin As mengatakan azaghal qul, otak kita menjadi kering. Jadi dahsyat, kan. Jadi kalau lagi badai, kan gitu. Jadi Amr bin As mengatakan kalau lagi badai itu otak kita itu kering. Ya Allah selamat, ya Allah selamat, ya Allah, kan gitu aja. Nah, yazdadu fihil yaqinu billah wasyakku katsir. Setiap tambah ke tengah, siap bertambah yakinnya itu semakin sedikit dan ragu-ragunya semakin banyak. Selamat atau enggak gitu, selamat atau enggak gitu. Nah, hum fihi kadudin ala udin. Penumpang-penumpangnya itu seperti ulat atau cacing di atas sebuah batang kayu. In mala ghariqa. Kalau dia itu miring-miring ke pinggir, maka dia bisa jatuh dan tenggelam. Jadi kalau ombak, nah, wa in naja bariqa, dan jika ia selamat maka ia akan tercengang. Nah, gambaran itu yang diberikan oleh Amr bin As, makanya langsung Umar membalas suratnya itu, walladzi ba'atsa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil haqq la ahmilu fihi musliman abada. Demi zat yang mengutus Nabi Muhammad dengan benar, aku tidak akan mengizinkan seorang muslim berperang di laut. Nah, jadi gak diizinkan sama Umar. Gak mungkin ini saya membiarkan umat saya dalam kondisi seperti itu. Nah, kemudian ketika Umar wafat, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, maka Muawiyah ini mengirim surat lagi ke Utsman. Kan Utsman ini keluargaku, kan gitu. Nah, karenanya maka diizini, tapi dengan syarat. Diizini dengan syarat. Umar menyetujui pembuatan angkatan laut dengan syarat pertama, la tantakhibin nas, jangan kau paksa orang untuk ikut masuk dalam angkatan laut. Wala taqra wala tuqri bainahum, dan jangan engkau mencarinya dengan cara undian. Jadi diundi siapa yang lolos jadi angkatan laut. Nah, fa khayyirhum, berilah pilihan mereka, faman ikhtara al-ghazwa ta'ian fahmilhu wa'ilhu. Tapi kalau orang itu menginginkan ikut perang di laut dengan sukarela, maka terimalah dia dan tolonglah dia, fasilitasi dia. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, maka ini adalah armada pertama, angkatan laut pertama dalam sejarah Islam, yaitu dipimpin oleh Abdullah bin Al-Jasi dari Bani
fazaroh. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ternyata luar biasa. Luar biasa, Abdullah bin Jazi ini begitu perang di laut, maka dikatakan dalam sejarah ghaza khamsina ghazatan, berperang 50 kali, min baini syatiyah wa sha'ifah fil barri wal bahri, dari musim dingin dan musim panas, di darat dan di laut. Jadi perang 50 kali, lam yahrik ahad wala yankub, tidak ada yang tenggelam dan tidak ada yang hilang. Fakana yad'ullah ayyu'afiyahu fi jundihi, maka beliau selalu berdoa supaya tentara-tentaranya itu diberikan kesehatan. Nah, makanya kemudian perang Siprus itu, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mendapatkan ghanimah yang sangat besar. Orangnya takluk, kalah perang, kemudian mereka tetap dengan agama mereka, tapi diharuskan membayar 7.000 dinar per tahun. Jadi mereka takut, mereka takluk, ya kami nggak akan perang, kami nggak akan melawan, tapi kami juga nggak mau masuk Islam. Maka diwajibkan oleh Muawiyah setiap tahun harus membayar 7.000 dinar. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dan kisah yang disampaikan oleh Nabi itu adalah kisahnya Ummu Haram binti Milhan. Tadi Utsman mengatakan khayyirhum, berikan pilihan kepada mereka siapa yang mau. Karenanya maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di antara sahabat yang ikut perang itu adalah sahabiyah, sahabat wanita, namanya Ummu Haram binti Milhan. Ummu Haram binti Milhan ini termasuk ikut dalam perang penaklukan Siprus, dan itu dikatakan oleh Rasulullah ketika tidur di rumahnya Ummu Haram ini. Rasulullah tidur, kemudian terbangun, kemudian Rasulullah ketawa, kemudian Ummu Haram tanya, ya Rasulullah, ma yudhikuka, apa yang membuatmu ketawa? Aku melihat bahwasanya kalian akan mengarungi samudra ini, dan kalian duduk di atas kapal seperti raja-raja duduk di atas singgasana, dan kalian akan mengarungi samudra ini. Kemudian Ummu Haram mengatakan, ud'ullah an akuna minhum, doakan supaya aku termasuk orang yang berada dalam rombongan itu. Kemudian Rasulullah mengatakan, anti minhum, kamu termasuk orang yang berada dalam rombongan itu. Masya Allah. Dan itu pada tahun 27 Hijriah. Dan Rasulullah mengatakan itu adalah ketika dalam kondisi aman di Madinah, ketika belum ada perang. Jadi Masya Allah, jadi sabda-sabda Nabi ini semuanya satu persatu terbukti. Kemudian Ibu yang dirahmati Allah, nanti kita akan lanjutkan sampai di sini, karena dalam perang Siprus ini perang yang luar biasa, banyak mayat-mayat yang kalau di darat kan ini ya, di laut itu banyak mayatnya yang mengambang kan gitu ya, yang mengambang sampai sangat banyak sekali. Nah, karena itu maka Abu Darda menangis kan ya, Abu Darda menangis, dan insya Allah lanjutannya kisahnya akan kita bahas pada pertemuan berikutnya biidznillah ta'ala. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.